Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mata kuliah akuntansi manajemen. Topik pembahasan kita hari ini yaitu kita masih membahas tentang cost volume profit atau disingkat CVP analysis. Part 2. Jadi part 1 sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya atau ada di video sebelumnya. Oke, cost volume profit analysis atau kita bahas Indonesia kan adalah analisis biaya volume laba ya. Oke, untuk capaian pembelajarannya ini sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan sebelumnya kita membahas nomor 1 dan 2 ini. Nah, untuk pencapaian belajar yang untuk pertemuan hari ini adalah untuk nomor 3 dan 4, yaitu di mana yang ketiga setelah mempelajari ini, rekan-rekan mahasiswa dapat menerapkan analisis biaya volume laba untuk multi produk. Berarti untuk perusahaan yang menghasilkan produk lebih dari satu. Kemudian yang keempat, rekan-rekan nanti dapat menjelaskan dampak dari risiko, ketidakpastian, dan perubahan variabel terhadap analisis biaya volume laba. Oke, untuk submateri hari ini masuk ke part 2, jadi kita akan membahas tentang analisis CVP multi-product, dan yang kelima kita membahas tentang perubahan dalam variabel CVP. Ya, untuk yang 1, 2, 3 ini sudah kita bahas di video sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya. Oke, kita langsung saja di contoh kasus ya. Ini kita menghitung analisis cost volume profit untuk multi product. Ya, contoh kasusnya di sini kita menentukan titik impas atau BEP break even point bauran penjualan. Nah, BEP itu apa? BEP itu adalah posisi di mana perusahaan tidak rugi dan juga tidak laba. Oke, langsung saja kita di kasusnya kita baca ya. PT ABC telah memutuskan untuk menawarkan dua model mesin pemotong rambut. Jadi ada dua produk ya, makanya disebut multi produk, yaitu pemotong rumput manual dan pemotong rumput otomatis. Di mana pemotong rumput manual itu price-nya atau harga jualnya adalah 400.000 dan pemotong rumput otomatis itu price-nya atau harga jualnya adalah 800.000. Nah, di sini divisi pemasaran yakin bahwa pemotong manual terjual 1.200 mesin dan pemotong otomatis terjual 800 mesin. Nah, di sini akhirnya kita membuat namanya menyusun proyeksi laporan laba rugi ya. Kita susun dulu proyeksi laporan laba rugi ya. Oke, di sini penjualannya 480.000 ya. 480.000 ini dapat dari 400.000 dikali 1.200 ya. Kemudian mesin manual dapat penjualannya 640 juta. 640 juta ini dapat dari 800.000 dikali 800 mesin. Nah, totalnya adalah 1.120 juta. Ya, oke, saya ulang. Untuk bagian penjualan ini mesin manual penjualannya dapat 480 juta, itu dapat dari 400.000 dikali 1.200. Nah, mesin otomatis dapat penjualannya senilai 640 juta, itu dapat dari 800.000 dikali 800 mesin. Nah, totalnya adalah 1.120 juta, itu dari penjumlahan 480.000 ditambah 480 juta ditambah 640 juta. Jadi totalnya 1.120 juta rupiah. Oke, setelah itu dikurangi biaya variabel. Jadi biaya variabel ini langsung diketahui ya. Langsung diketahui yaitu senilai 390 juta. Kemudian untuk mesin otomatis itu 480 juta. Nah, totalnya berarti 390 juta ditambah 480 juta adalah 870 juta ya. Nah, baru kita hitung margin kontribusi. Jadi yang saya kasih tanda bold, kemudian saya garis bawah ya, underline ya, itu tandanya harus kita cari. Ya, sedangkan yang tidak dikasih bold atau yang tidak dikasih underline itu tandanya memang sudah diketahui nilainya segitu. Oke?
Berarti margin kontribusinya kita hitung, yaitu menghitung margin kontribusi adalah price dikurangi biaya variabel, yaitu berarti 480 juta dikurangi 390 juta senilai 90 juta. Kemudian untuk margin kontribusi mesin otomatis, yaitu pengurangan dari penjualan, ya dikurangi biaya variabel yaitu 640 juta dikurangi 480 juta yaitu senilai 160 juta. Nah, penjumlahannya ini totalnya 250 juta. Dapat dari 90 juta ditambah 160 juta. Oke. Nah, di sini ini saya bintang ya. Di sini ada biaya tetap langsung, ada biaya tetap umum. Nah, ini biasanya sudah diketahui ya. Biaya tetap langsung sama biaya tetap umum. Selama ini kita tahunya biaya tetap saja ya. Jarang kita membahas biaya tetap langsung dan biaya tetap umum. Nah, di dalam analisis cost volume profit multi product ini, kita harus bisa memisahkan biaya tetap langsung dan biaya tetap umum. Nah, apa sih yang dimaksud dengan biaya tetap langsung? Jadi yang dimaksud dengan biaya tetap langsung itu adalah biaya tetap yang dapat ditelusuri ke setiap produk dan akan hilang jika produk tersebut tidak ada. Jadi kalau produk yang nggak ada ya berarti nggak ada biaya tetap langsung. Ya contohnya seperti biaya pemasaran. Nah biaya pemasaran itu jatuhnya ke biaya tetap langsung karena kenapa? Kalau ada produk ya pasti ada biaya pemasaran ya, biaya iklan ya. Tapi kalau produk yang nggak ada ya nggak ada biaya pemasaran gitu. Terus biaya umum ya, biaya tetap umum. Nah apa biaya tetap umum? Nah biaya tetap umum ini adalah biaya tetap yang tidak dapat ditelusuri ke produk. Jadi tidak dapat ditelusuri ke produk dan akan tetap muncul meskipun salah satu produk tidak dieliminasi atau misalnya salah satu produk tidak diproduksi lagi gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah gaji CEO. Mau salah satu produknya nggak diproduksi, mau semuanya diproduksi, tetap aja harus ada namanya gaji CEO. Nah, itu yang dimaksudkan dengan biaya tetap umum. Itu salah satu contoh dari biaya tetap umum. Jadi, untuk menganalisis cost volume produk multi produk, kita harus bisa memisahkan mana biaya tetap langsung dan mana biaya tetap umum. Oke, ini langsung ibaratnya langsung diketahui biaya tetap umumnya ada biaya tetap langsungnya senilai 30 juta. Oke. Untuk mesin manual senilai 30 juta, untuk mesin otomatis senilai 40 juta. Nah, totalnya berarti 70 juta. Oke, berarti margin produknya yaitu tinggal dikurangi saja, yaitu pengurangan dari margin kontribusi dikurangi biaya tetap langsung, yaitu senilai 60 juta untuk mesin manual, mesin otomatis senilai 120 juta, dan totalnya adalah 60 juta ditambah 120 juta, yaitu 180 juta. Nah, baru dikurangi biaya tetap umum. Biaya tetap umumnya ini sudah langsung diketahui ya senilai 26.250.000. Nah, berarti laba operasinya adalah margin produk dikurangi biaya tetap umum yaitu senilai 153.750.000. Ini adalah laporan laba rugi atau proyeksi laporan laba rugi berdasarkan lamaran penjualan ya. Tadi diramalkan bahwa pemotong manual akan terjual 1.200 mesin dan pemotong otomatis akan terjual 800 mesin. Nah, setelah kita menyusun proyeksi laporan laba rugi ya. Nah, baru kita tentukan titik impas atau BEP. Bauran penjualan. Oke, bagaimana caranya? Jawabnya adalah ini kita jawabannya ya, karena diminta untuk menentukan titik impas atau BEP bauran penjualan. Tadi ada dua produk, yaitu produk mesin manual dan otomatis. Harga per unitnya adalah 400.000. Nah, harga untuk otomatis, harga per unitnya adalah 800.000. Nah, baru nanti kita cari biaya variabel per unit. Ini 325.000. Itu dapat dari mana? 325.000 dapat dari ini. Nah, ini tadi kan biaya variabelnya 300 ya, yang ini 390 juta. Dibagi aja 1.200. Di sini kan manual 1.200. Baru ketemu tadi hasilnya 325.000. Nah, begitu juga dengan biaya variabel. Biaya variabel per unitnya ya udah tinggal dibagi aja. Untuk yang mesin otomatis kan 480 juta. Nah,
akan terjualnya 800 mesin, berarti 480 juta dibagi 800 mesin yaitu senilai 600.000 gitu. Oke, ini saya ulangi lagi, yang saya bold kemudian saya kasih tanda bawah underline itu tandanya yang harus kita hitung, yang harus kita cari jawabannya. Tetapi yang tidak saya bold itu berarti memang sudah ada penjelasannya di kasus atau di soal. Oke. Kemudian setelah kita cari harga jual per unit, kemudian biaya variabel per unit, kemudian kita hitung margin kontribusi per unit. Dapatlah 75.000. Ya kan ya? 75.000 itu dapat dari mana? Dapat dari 400.000 dikurangi 325.000, yaitu 75.000. Kemudian untuk mesin otomatisnya itu dapat 200.000, yaitu dapat dari pengurangan 800.000 dikurangi 600.000. Kemudian dapatlah hasilnya 200.000. Oke, bauran penjualannya di sini untuk manual yaitu 3, di sini 3 ya. Nah, untuk otomatis ini 2. Ini maksudnya 3 itu dapat dari mana? Tadi gini. Tadi kan untuk mesin manual ya. Mesin manual sama mesin otomatis ya. Kita cari perbandingan dulu. Oke. Tadi mesin manual itu dia yang terjual adalah 1.200. Sedangkan mesin otomatis adalah 800. Nah, ini kita sederhanakan. Sederhanakan sama-sama kita bisa bagi 400. Berarti ini 3. Nah, untuk mesin otomatis ini 2. Ya, ini kita sederhanakan jadi 3 banding 2. Ya, sama-sama dibagi 400. 1.200 dibagi 403. 800 dibagi 402. Nah, nanti dimasukin ke sini. Makanya mesin manual di sini tulisannya 3 dan mesin otomatis 2. Oke. Nah, baru kita hitung margin kontribusi per paket. Ini dapat 225.000. Itu adalah perkalian dari 75.000 kali 3. Kemudian di sini dapat 400.000, yaitu merupakan perkalian 200.000 dikali 2. Nah, total paketnya adalah 625.000. Ini kenapa saya sebut paket? Karena kan ini kita menghitungnya 2 produk ya tadi ya, yaitu produk mesin manual dan produk mesin otomatis. Maksudnya ini dalam satu paket itu, nah nanti kan harus kita pecah, kita baur ya. Oke, nah cara menghitung BEP paket, berarti BEP paket ini maksudnya BEP mesin manual dan mesin otomatis, yaitu TFC. TFC itu kemarin apa? Total fixed cost dibagi CM paket. CM ini apa? Contribution margin. Oke, ketemulah total fixed cost-nya. Tadi total fixed cost-nya di tabel sebelumnya ya, di tabel yang ini 70 juta untuk biaya tetap umum, ditambah 70 juta untuk biaya tetap langsung, kemudian ditambah 26.250 untuk biaya tetap umum ya. Jadi 70 juta ditambah 26.250. Oke. Nah, dapat di sini 70 juta ditambah 26.250 yaitu 96.250. Kemudian kontribusi paketnya adalah 625.000. Ini dari sini. Nah, 625.000 ketemu bahwa BEP paket. Paket ini artinya satu paket ya, mesin manual dan otomatis, yaitu sebesar 154 unit. Nah, 154 unit ini kan paket nih, yaitu masuk di situ mesin manual dan mesin otomatis. Nah, kita baurkan ya, biar kita tahu mesin manual itu berapa, BEP-nya, mesin otomatis itu berapa. Nah, caranya seperti ini. Artinya untuk mendapatkan titik impas atau BEP, maka mesin manual dijual sebanyak 3 kali 154. Nah, 3 kali 154. 3 ini dapat dari sini, yang bauran penjualan, ya dikali 154. 154 yang tadi ya kita sudah cari di sini, sama dengan 462 unit. Nah, mesin otomatis berarti 2. 2 ini dapat dari bauran sini, dikali 154 yang tadi kita sudah cari ya, berarti ketemu 308 unit. Artinya, BEP untuk mesin manual yaitu senilai 462 unit ya. Dan kalau BEP mesin otomatis senilai 380 unit. Artinya
dia akan dikatakan mesin manual ini BEP apabila terjual 462 unit. Sedangkan mesin otomatis yang akan dikatakan terjual 308 unit. Gitu. Itu yang cara menghitung BEP untuk multi product. Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu yang berikutnya adalah submateri, yaitu bagaimana menghitung perubahan dalam variabel CVP, cost, volume, profit ya. Contoh kasusnya seperti apa sih gitu ya? Oke, ini langsung aja ke contoh kasusnya. Di sini PT Warna memproduksi mesin jahit memiliki data sebagai berikut. Oke, PT Warna memproduksi mesin jahit memiliki data berikut, yaitu unit yang terjual 1.600, ini bukan rupiah ya, 1.600 unit. Kemudian margin kontribusi per unitnya adalah 75.000 ya, rupiah. Kemudian di sini total biaya tetapnya adalah 45 juta rupiah. Nah, baru-baru ini katanya perusahaan melakukan sebuah studi pasar tentang mesin jahit dan menghasilkan 3 alternatif sebagai berikut. Jadi ini perusahaan sedang melakukan studi pasar ya. Kira-kira dengan 3 alternatif ini bagaimana nih si penjualan mesin jahit ini ya. Oke, alternatif pertama ya, jika pengeluaran iklan perusahaannya ditingkatkan sebesar 8 juta, maka penjualan katanya akan naik, yaitu dari 1.600 unit menjadi 1.725 unit. Nah, alternatif yang kedua katanya, jika perusahaan menurunkan harga yang harganya dari 400.000 menjadi 375.000 per mesin, nah akan meningkatkan penjualan senilai 1.600 unit dan menjadi 1.900 unit. Kemudian yang alternatif ketiga, jika perusahaan menurunkan harga senilai 400.000 menjadi 375 per mesin dan meningkatkan pengeluaran iklan sebesar 8 juta, akan meningkatkan penjualan dari 1.000 unit menjadi 2.600 unit. Oke, pertanyaannya, yang manakah dari alternatif tersebut yang dapat meningkatkan laba perusahaan yang paling besar? Ya, jadi kan ada studi pasar nih, ada alternatif yang pertama katanya, ayo iklannya ditingkatkan ya senilai 8 juta. Nanti kemungkinan penjualan akan naik menjadi 1.725. Terus alternatif kedua, kita turunkan harga aja nih, biar penjualannya naik dari 1.600 menjadi 1.900 unit ya. Kemudian yang ketiga, ya udah kita turunin harga aja dari 400.000 menjadi 375, tapi kita tambahkan lagi pengeluaran iklannya yaitu senilai 8 juta karena ini akan meningkatkan penjualannya dari 1.600 unit menjadi 2.600 unit. Nah, ini kan 3 alternatif ini nih. Ada 3 alternatif ini kita harus tahu kira-kira alternatif manakah yang dapat meningkatkan laba yang paling besar. Berarti harus kita hitung satu persatu. Oke. Kita langsung hitung aja. Yang pertama adalah kita hitung dulu ya laba yang diperoleh dari PT Warna ini sebelum adanya alternatif. Tadi kan sebelum ada alternatif unit yang terjual diketahui 1.600 unit. Nah, margin kontribusinya 75.000 diketahui. Nah, berarti total margin kontribusinya adalah 120 juta unit. Nah, 120 juta itu dapat dari mana gitu. Tadi kalau misalnya margin kontribusi itu apa sih? Margin kontribusi itu kan pengurangan dari harga sama biaya variabel gitu ya. Oke, kita hitung dulu. Nah, 175.000 kali 1.600 total margin kontribusinya adalah 120 juta, itu dapat dari 1.600 ke 75.000, kemudian dikurangi biaya tetap, kemudian baru totalnya atau labanya adalah ini total laba ya, total labanya sebesar 75 juta. Artinya laba yang diperoleh oleh PT Warna sebelum adanya 3 alternatif tersebut adalah sebesar 75 juta. Nah, bagaimana dengan adanya alternatif 1, 2, dan 3? Berarti kita hitung yang alternatif 1 ya. Alternatif 1 katanya tadi biaya iklan meningkat sebesar 8 juta. Sehingga penjualan akan naik menjadi 1.725 dari 1.600 ya. Nah, dengan adanya peningkatan biaya iklan berarti kan menambah total biaya tetap ya. Yang tadi sebelumnya 45 juta menjadi
53 juta ya. Dapat dari mana? Dari 45 juta ditambah 8 juta. Sehingga laba yang diperoleh sebesar kita hitung ya. Tadi kan alternatif pertama unit yang terjual katanya akan meningkat 1.725 dengan meningkatnya biaya iklan ya. Berarti margin kontribusi per unitnya ini diketahui 75.000. Nah, total margin kontribusinya 75.000 dikali 1.725 yaitu totalnya 129.375.000. Kemudian dikurangi biaya tetapnya. Nah, biaya tetapnya berubah ya karena ada penambahan 8 juta yang dari 45 juta menjadi 53 juta. 53 juta ini didapat dari 45 juta ditambah 8 juta ya. Kemudian berarti total labanya sebesar 76.375.000. Jadi kalau kita pakai alternatif yang pertama itu sebesar 70 laba kita jadi naik sebesar 76.375.000. Kalau tadi kan tanpa alternatif senilai 75 juta nih ya. Nah, ini kalau pakai alternatif yang pertama yaitu senilai 76 juta di 375.000. Oke, sekarang kita hitung yang alternatif kedua. Alternatif kedua katanya harganya turun dari 400.000 menjadi 375.000. Nah, itu akan meningkatkan penjualan menjadi 1.900 unit. Oke. Nah, hal ini berdampak pada margin kontribusi per unit, di mana akan berkurang sebesar 25.000. Kenapa? Karena kan harganya berkurang ya, dari 400.000 menjadi 375.000, berarti berkurang 25.000, sehingga nanti besarnya margin kontribusi per unitnya menjadi 50.000. 50.000 itu dapat dari 75.000 yang sebelumnya 75.000 dikurangi 25.000. 25.000 ini adalah selisih harga 400.000 dikurangi 375. Sehingga laba yang diperoleh perusahaan sebesar, di sini unit yang terjual menjadi 1.900 unit. Kemudian margin kontribusinya berkurang menjadi 50.000 unit. Nah, total margin kontribusinya yaitu 95 juta. 95 juta ini didapat dari 1.900 dikali 50.000. Ya. Kemudian dikurangi biaya tetapnya. Biaya tetapnya tetap menjadi 45 juta ya. Karena nggak ada biaya iklan, berarti tetap seperti semula, yaitu 45 juta. Nah, berarti total labanya adalah 95 juta dikurangi 45 juta, yaitu 50 juta. Nah, artinya kalau pakai alternatif yang kedua, laba yang diterima oleh PT Warna adalah 50 juta. Oke, ya diingat ya, tanpa alternatif 75 juta. Tadi dengan alternatif pertama 76 juta sekian ya. Kemudian alternatif kedua labanya malah jadi 50 juta. Oke, sekarang masuk ke alternatif yang ketiga. Alternatif ketiga nih selain harga diturunkan menjadi 375, kemudian ditambahkan juga katanya biaya iklannya menjadi 8 juta ya, sehingga nanti penjualannya naik menjadi 2.600 per unit. Nah, hal ini berdampak pada margin kontribusi per unit di mana akan berkurang 25.000 ya. 25.000 itu dapat dari harganya karena kan dari 400.000 dikurangi 375 menjadi selisihnya 25.000 ya. Nah, berarti nanti besarnya margin kontribusi per unitnya adalah sebesar 50.000. Sorry, ini salah ya, sebesar 50.000. Berarti 75.000 dikurangi 25.000. 25.000 itu dapat selisih dari harga tadi, yaitu dari 400.000 turun menjadi 375. Oke. Dengan adanya peningkatan biaya iklan, tadi kan ini juga alternatif ketiga kan selain harga diturunin, iklan juga ada tambahan iklan ya. Berarti karena ada tambahan iklan, maka biaya tetap perusahaannya bertambah dari 45 juta menjadi 53 juta, yaitu dapat dari 45 juta ditambah 8 juta. Oke, kita hitung aja total labanya. Unit yang terjual kan jadi 2.600 unit. Margin kontribusinya jadi Rp50.000, berarti total margin kontribusinya Rp130 juta. Nah, dikurangi biaya tetapnya 53 juta rupiah, berarti total labanya untuk alternatif ketiga ini adalah 77 juta. 77 juta itu didapat dari 130 juta dikurangi 53 juta. Berarti kalau alternatif ketiga laba yang diperoleh adalah 77 juta. Oke, ini kita simpulkan. Kita ringkas ya jawaban-jawabannya. Tadi tanpa alternatif berarti 75 juta labanya.
dengan alternatif pertama itu menjadi 76.375, naik ya, berarti dari 75 juta tanpa alternatif ke alternatif 1 malah naik jadi 76.375. Nah, alternatif kedua itu turun malah labanya jadi 50 juta. Nah, alternatif ketiga itu naik lagi menjadi 77 juta. Nah, kalau kita sebagai seorang pimpinan, yang kita pilih alternatif mana? Alternatif 3. Ya, karena kenapa? Dari perhitungan di atas, maka perusahaan dapat mempertimbangkan alternatif ketiga dari studi pasar yang dilakukan, di mana pada alternatif ketiga ini dapat meningkatkan laba yang paling besar, yaitu senilai 77 juta. Coba kalau kita nggak bisa menghitung dengan variabel CVP ini, pasti kita main tebak-tebakan aja ya. Kalau tebak-tebakan kita bagus, kalau tebak-tebakan kita ternyata nggak bagus, misalnya kita langsung ya udah pakai alternatif kedua aja. Ternyata yang kedua itu malah jadi labanya turun. Yang seharusnya tanpa alternatif 75 juta, ini malah pakai alternatif, malah dengan ada studi pasar seharusnya meningkat malah jadi turun, ya kan ya. Nah, dengan variabel CVP ini, akhirnya kita bisa menemukan jawaban yang paling tepat, yaitu kalau pada contoh ini adalah pakai alternatif yang ketiga. Oke? Oke, ini tambahan juga ya untuk materi hari ini, yaitu ada namanya margin pengaman gitu ya. Jadi gini, ini adalah margin pengaman ini adalah sebagai tambahan analisis. Nah, umumnya perusahaan juga membuat analisis margin pengaman dan analisis leverage operasi. Ya, jadi pakai dua lagi, jadi saya terangkan lagi, yaitu ada namanya margin pengaman. Ya, margin pengaman ini atau disebut dengan margin of safety. Atau kita singkat MOS ya. Ini adalah unit yang terjual atau diharapkan atau pendapatan yang dihasilkan atau diharapkan untuk dihasilkan melebihi volume titik impas atau melebihi BEP. Gitu. Jadi ibaratnya misal BEP kita adalah 500.000, ya udah kita lebihin dikit menjadi 600.000. Gitu, supaya apa? Supaya 100.000 ini sebagai margin pengaman gitu, jangan pas banget lah gitu ya. Itu namanya margin pengaman ya. Nah, margin pengaman dapat dipandang sebagai ukuran kasar dari risiko, dan margin pengaman ini merupakan selisih penjualan yang dianggarkan. Ini selisih penjualan yang dianggarkan dengan penjualan pada titik impas atau BEP. Nah, perusahaan perlu menghitung margin of safety atau MOS atau margin pengaman untuk apa? Untuk mengetahui berapa penjualan biasa turun dari rencana ke tingkat yang dapat ditoleransi sebelum perusahaan menderita kerugian. Nah, margin of safety merupakan kriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kecukupan rencana penjualan. Oke ya. Nah, ini kita langsung ke rumusnya aja. Bagaimana sih rumus menghitung margin of safety? Rumusnya adalah TR, total revenue, atau penjualan yang dianggarkan, atau penjualan yang terjadi, dikurangi BEP rupiah per TR. Itu total revenue ya, kali 100%. Oke, kita langsung saja ke contoh kasusnya ya, dengan margin pengaman ini. Nah, ini ada dua perusahaan, yaitu PT Oki dan PT PIN. Oke, di sini ada penjualannya. Penjualannya ini yang saya garis bawahi ini berarti yang harus kita hitung ya. Yang digaris bawahi dan di blot itu kita harus hitung. Nah, kalau yang nggak ada garis bawahnya atau di blot itu emang sudah ada angkanya atau memang sudah diketahui. Oke, penjualan 600.000, biaya variabel 450.000, berarti margin kontribusinya adalah 150.000. Dapat dari pengurangan 600.000 dikurangi 400.000. Kemudian biaya tetapnya 120.000, berarti biaya bersihnya adalah laba bersihnya 30.000. Nah, di sini ada persentase 100%. 100% itu adalah 600.000 ini kita anggap 100%. Kemudian 450.000, di sini persentasenya adalah 75%. 75% itu dapat dari, berarti 450.000 ini adalah 75% dari 650.000. Nah, untuk margin kontribusi persentasenya adalah 25%. Artinya 25% ini adalah 150.000 itu adalah 25% dari 600.000 gitu ya. Jadi dapat 25%-nya itu dapatnya dari mana? Jadi kan kalau 600.000 itu kan artinya 100%, ya kan ya? Oke, biaya variabel itu kan 450. 450.000 itu artinya 75% dari 600.000. Dapat dari mana 75%? Gitu ya. Dapat dari
450.000 dibagi 600.000 dikali 100. Ketemu 75%. Nah, ini 25% dapat dari 150.000 dibagi 600.000 dikali 100. Berarti ketemu 25%, ya. Nah, kita hitung BEP rupiahnya untuk yang PT Oke ini dapat 480.000, itu dapat dari mana? 120.000 dibagi 25 untuk PT Oki. Nah, PT PIN itu dapat 540.000, ini perhitungannya sama ya, seperti yang tadi ya. Itu dapat 540.000 dapat dari 270.000 dibagi 25%. Nah, bisa juga cara menghitung BEP rupiah dengan cara seperti ini. Oke. Kemudian margin pengamannya untuk PT Oki ini dapat 120.000, itu dapat dari 600.000 dikurangi 480.000. Nah, untuk PT PIN dapatnya margin pengamannya 60.000, lebih kecil ya. Ini adalah 60.000 dapat dari 600.000 dikurangi 540.000, yaitu berarti kan tadi margin pengamannya adalah di mana penjualan dikurangi BEP rupiah ya. Oke, nah kalau untuk presentasinya ya udah pakai rumus yang tadi ya, yaitu di mana dapat untuk PT Oki dapat 20%, itu dapat dari 120 ya, yang ini 120.000 dibagi 600.000 dikali 100%. Nah, ketemulah 20%. Kalau untuk PT PIN dapat 10% itu dapat dari 60.000 dibagi 600.000 dikali 100%. Oke, kita langsung keterangannya atau artinya ya, katanya dari hasil yang sudah di tabel ini dikatakan bahwa dari contoh di atas maka perusahaan dinilai lebih aman adalah PT Oki. Jadi lebih aman, ini kan kita menghitung margin pengaman ya atau margin of safety. Nah, ini katakan lebih aman adalah PT Oki dibandingkan si PT PIN ya. Karena BEP PT Oki ini lebih rendah sehingga lebih cepat tercapai. BEP-nya lebih rendah ya. Tadi kan PT Oki BEP-nya 480, sedangkan PT PIN 540.000. Nah, yang lebih rendah itu berarti lebih gampang tercapainya ya. Nah, margin pengamannya itu sebesar 20%. Nah, kalau untuk PIN itu 10%, lebih tinggi kan ya, arti margin pengaman sebesar 20%, artinya bahwa PT Oki masih bisa, ini bukan bias ya, bisa mentolerir 10%. Artinya kalau penjualan turun sampai 10%, PT PIN sudah tidak memiliki laba. Ya, gitu. Artinya PT Oki masih bisa mentolerir 20, PT Oki ini 20% ya? Bukan 10% ya. Oke, ini saya ralat lagi ya. Ini salah ya. Ini maksudnya 20% ya. Nah, artinya gini. Artinya bahwa PT Oki masih bisa mentolerir 20%. Artinya kalau penjualan turun sampai 10%, PT PIN sudah tidak memiliki laba. Jadi kalau turunnya misalnya penjualan 100, turun 10 menjadi 90. Nah, itu kan terlalu sedikit ya. Tapi kalau PT Oki karena pengamannya 20%, misalnya penjualan 100 turunnya 20%, berarti kan turun 20 ya. Maksudnya tolerirnya lebih besar. Jadi dikatakan bahwa PT Oki ini mentolerir lebih besar dibandingkan PT PIN, yang dimana kalau penjualan turun sampai 10%, PT PIN sudah tidak bisa memiliki laba. Nah, ini contoh kasus menghitung margin pengaman atau margin of safety. Oke, yang berikutnya kita menghitung pengungkit operasi atau operating leverage. Maksudnya apa pengungkit operasi atau operating leverage ya? Nah, di sini maksudnya adalah merupakan penggunaan biaya tetap untuk menciptakan perubahan persentase laba lebih tinggi ketika aktivitas penjualan berubah. Nah, tingkat pengungkit operasi atau di bahasa Inggris kan adalah degree of operating atau disingkat DOL ya. Untuk tingkat penjualan tertentu dapat diukur dengan menggunakan rasio margin kontribusi terhadap laba. Bagi akuntan manajemen, pengungkit operasi mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kenaikan laba manakala volume penjualan berubah. Nah, ini rumusnya ya, merumus DOL. DOL itu degree of operating leverage atau tingkat pengungkit operasi. Rumusnya adalah CM dibagi P ya. Sini P, CM itu kontribusi margin atau margin kontribusi, P itu adalah laba operasi ya. Jadi rumusnya seperti itu.
Langsung saja kita ke contoh kasus ya. Masih seperti kasus yang tadi, yaitu PT Oki dan PT PIN ya. Di sini kita hitung dolnya. Dolnya dapat 5 kali untuk PT Oki. Kalau PT PIN dapat 10 kali. 5 kali ini dapat dari PT Oki adalah 150.000 dibagi 30.000. Kalau PT PIN yaitu 300.000 dibagi 30.000 ya. Bagaimana jika terjadi kenaikan penjualan sebesar 10%? Nah, apakah yang terjadi? Nah, mari kita hitung sebagai berikut ya. Jadi, mari kita lihat perhitungannya sebagai berikut. Penjualan kata naik 10%, maka akan berdampak pada besarnya penjualan dan biaya variabel. Oke, ini tadi ya, kan naik 10%, jadi dari penjualan 600.000 menjadi 660.000. Nah, ini PT PIN sama ya, 660.000. Nah, biaya variabelnya naik 10% dari 450.000 menjadi 495.000. Kemudian biaya variabelnya juga naik 10% menjadi dari 300.000 menjadi 330.000 ya. Kemudian margin kontribusinya yaitu selisihnya itu dapat 165.000 yaitu selisih dari 660.000 dikurangi 495.000. Nah, untuk margin kontribusi PT PIN dapat 330.000, ini dapat dari pengurangan 660.000 dikurangi 330.000 ya. Margin tetapnya, kalau margin tetap nggak ada ngaruhnya ya. Walaupun penjualan naik ya biaya tetap segitu ya. Jadi nggak usah kita naikin 10%. Ya berarti tetap 120.000 untuk PT Oki dan 270.000 untuk PT PIN. Kemudian ketemulah laba bersihnya untuk PT Oki 45.000 kalau dinaikkan. Nah, untuk PT PIN 60.000. Kalau tadi kan sama-sama 30.000 ya untuk labanya ya. Oke. Kalau ini jadi naik Oki naik 45.000, PT PIN naik 60.000. Nah, kita simpulkan dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan kenaikan laba, ya kan? Di mana Oki itu naik sebesar 45.000 ya. Berarti naik 50% dari 30.000. Ya kan sebelumnya labanya 30.000. Nah, karena ada kenaikan penjualan 10%, dia jadi 45.000. Naiknya berarti naiknya 50% dari sebelumnya. Sedangkan yang PT PIN itu naiknya 100%, karena dari 30.000 menjadi 60.000. Ya, jadi naik 100%. Oke, di sini disimpulkan perusahaan dengan pengungkit operasi atau komposisi biaya tetap lebih besar daripada komposisi biaya variabel akan sangat peka terhadap perubahan laba akibat adanya perubahan volume penjualan. Nah, pada contoh di atas, PT PIN tampak lebih mudah turun labanya sehingga lebih beresiko. Nah, ini kan artinya tadi kan kalau kita lihat ya contoh kasusnya, dia sama-sama nih labanya 30.000, sama-sama 30.000 nih ya, yang tabel warna hijau ya, labanya sama-sama 30.000 kalau dihitung. Maupun berbeda di biaya variabel dan biaya tetap gitu. Ternyata dinaikkan 10%, itu jadi berbeda labanya ya, karena kita hitung dolnya ya. Nah, menjadi PT Oki menjadi 45.000, nah PT PIN menjadi 60.000. Artinya PT Oki malah naik jadi 50% kalau penjualan dinaik 10%. Tapi kalau PT PIN dia lebih besar lagi, penjualan dinaikkan 10%, dia malah labanya naik 100%. Nah, artinya di sini adalah pada contoh di sini bahwa PT PIN lebih mudah naik turun labanya sehingga lebih beresiko. Artinya perusahaan ini yang lebih beresiko adalah PT PIN. Nah, itu cara menghitung pengukit operasi. Kalau tadi kita menghitung apa? Menghitung margin of safety ya atau MOS. Oke. Dimana tadi margin of safety di sini kan labanya sama-sama 30.000 ya. Cuma bedanya dia beda di biaya tetap dan biaya variabel. Nah, setelah dihitung-hitung labanya yang sama, ternyata untuk penjualannya di sini dikatakan bahwa perusahaan dinilai lebih aman adalah PT Oki karena BEP-nya lebih rendah katanya. Walaupun sama-sama labanya sama, tetapi lebih amannya tetap PT Oki karena dia BEP-nya rendah. Plus juga dia margin pengamannya 20%, yaitu bisa mentolerir lebih besar 20% dibandingkan PT PIN yang cuma 10%. Itu margin pengaman ya atau margin of safety atau kita singkat MOS. Oke. Jadi yang kita pelajari ringkasannya hari ini adalah kita sudah mempelajari analisis CVP
multi product ya, berarti pakai rumusnya tadi kalau BEP paket, break even point paket itu total fixed cost dibagi contribution margin paket. Kemudian kita yang kelima yaitu menghitung perubahan dalam variabel. Ini adalah memilih alternatif. Kira-kira ada berapa alternatif perusahaan dan kira-kira alternatif yang paling besar labanya mana. Nah, ini tadi kita sudah menghitung caranya. Nah, tadi kita sudah jelaskan contoh kasusnya seperti apa ya, sudah kita pelajari ya. Ternyata kalau yang tadi kita pelajari alternatif yang dipilih adalah alternatif ketiga karena ternyata dengan alternatif ketiga dia lebih mendapatkan laba yang lebih besar. Kemudian kita menghitung margin pengaman atau margin of safety atau MOS dengan rumus adalah MOS sama dengan TR per BEP rupiah per TR kali 100% untuk persentasinya. Nah, ini adalah menghitung di mana ada kita bandingkan dua perusahaan dengan laba yang sama. Ternyata dengan laba yang sama itu dikatakan bahwa lebih aman PT Oki dibandingkan PT PIN. Karena kenapa? Karena PT Oki itu ternyata biaya tetapi lebih rendah dan margin of safety-nya dia lebih tinggi yaitu 20%. Kemudian yang terakhir kita menghitung pengungkit operasi dengan rumus sebagai berikut. Oke, materi kita selesai untuk analisis CVP ya. Untuk quote of the day hari ini saya ambil dari Instagram ya, Instagram Inspirasi. Oke, ada sebuah kutipan dari seseorang yang mengatakan bahwa direndahkan tidak mungkin jadi sampah. Disanjung juga tidak mungkin jadi rembulan. Maka jangan risaukan omongan orang, sebab setiap orang membacamu dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeda. Teruslah melangkah selama engkau di jalan yang benar, meski terkadang kebaikan tidak selalu dihargai. Oke, materi kita selesai sampai sini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian beli es krim banana dong, Kak. Kamu lagi beli